Halo, my personal vlog in Indonesian language. Jadi ini saya mau bikin dalam bahasa Indonesia tentang warna. Ya, warna pertama yang mau saya bahas itu adalah warna merah. Karena warna merah ini kan sangat gelombang yang pendek ya di sistem pelangi gitu ya. Lalu juga di sistem cakra itu yang cakra yang paling bawah ngomongnya, cakra merah atau cakra root atau cakra dasar. Ini warna merah. Nah, personality-nya warna merah itu apa? Ada dua bagian besar. Jadi yang satu menuju ke passion, yang satu ke power. Jadi passion itu kayak hasrat, gairah gitu ya. Pokoknya yang cenderung bergejolak ya. Gairah, gejolak ke ya, passion. Terus yang power itu menuju ke kekuatan atau strength ya. Nah, ini tergantung bagian mana sama dalam hal apa yang berinteraksi dengan kita. Nah, warna merah itu juga personalitinya cenderung maskulin ya, karena kan kayak penuh kekuatan gitu ya. Terus juga confident, lalu juga melambangkan war ya, karena kan darah gitu kan, warna merah, warna darah. Tapi ini saya bahas warna merah yang merah-merah ya, merah bukan merah merah dari merah terang sampai merah darah. Kalau merah marun nggak termasuk, karena merah marun itu termasuk warna tanah, cenderung ke coklat. Merah muda juga nggak termasuk. Ini jadi antara warna merah terang sama warna merah darah. Merah darah tuh kan yang paling gelap ya, kayak ini sama warna darah kental gitu, yang darah merah gitu. Nah, dalam keseharian kita, kalau kita untuk mau pakai baju, kalau warna merah, kenapa kalau orang Tionghoa ya, orang Cina atau maksudnya ya East Asian itu semua kalau merayakan sesuatu, terutama tahun baru, itu pakai warna merah. Karena merah ya ini tadi kemenangan ya kan, terus hasrat, terus habis gitu kepercayaan diri, terus apalagi digabung sama warna emas gitu. Itu sangat bagus karena kan emas itu juga maskulin. Dan emas ini energinya tuh pure. Makanya emas biasanya nggak mau dicampur sama logam lain. Sama kayak merah ini. Merah ini benar-benar warna dominasi gitu ya. Nah, terus warna merah ini juga warna yang aktif. Jadi maksudnya kalau kita pakai itu tubuh kita tuh kayak menyerap energinya itu, dan harus cepat-cepat diputar. Jadi nggak bisa kayak mengendap terus energi kita ya jadi bertambah, enggak. Jadi itu kayak memang kita untuk menyerap, untuk menggunakan warna ini untuk tujuan tertentu gitu. Jadi kalau dipakai terus otomatis kita bisa draining ya, bisa soalnya kita harus replenish diganti ininya hawanya ya. Karena sangat cepat. Ini warna energi panas. Yin yang itu dia warna yang. Warna yang, bukan warna panas, bukan warna dingin gitu ya. Terus habis gitu juga untuk warna warna untuk supaya orang lain tuh gampang mengingat. Jadi kayak yang sangat alert ya, sangat kayak danger, bahaya gitu, untuk mengingatkan, supaya untuk juga eye catching gitu. Supaya jadi misalnya kalau lampu lalu lintas merah itu orang pasti lihat. Meskipun orang yang buta warna, biasanya mereka bisa lihat 3 spektrum warna ini ya. Merah sama yang ada macam-macam, tapi biasanya kalau orang buta warna itu masih tetap bisa lihat warna merah. Jadi makanya warna merah ini sangat penting gitu. Terus abis gitu warna merah digunakan untuk menarik perhatian orang, untuk supaya mereka pay attention ya, sama perhatian juga, untuk pokoknya untuk menarik perhatian orang yang bertujuan, pokoknya you have to look at me gitu, kayak gitu. Secara visual look at me kayak gitu. Jadi makanya kalau pemimpin biasanya either pakai topi merah, barot merah, atau dasi merah kayak konservatifnya di Amerika ya, Trump itu kan merah ya. Itu kesan sangat kuat. Jadi semua mata tertuju gitu. Terus habis gitu juga warna yang juga sangat seduktif ya. Seduktif itu apa ya? Memacu. Aduh, bahasa Indonesia seduktif kayak yang menggoda gitu, warna menggoda gitu. Kayak kalau kalian lihat nonton film The Matrix yang pertama, waktu si Morpheus ngomong sama Neo, sama Keanu Reeves itu bilangnya ada cewek cakep lewat pakai baju merah. Nah, itu jangan lihat katanya. Jangan lihat baju merah karena ya itu distraction, itu gangguan yang sangat gampang. Jadi meskipun udah konsentrasi gimana pun, kalau kena warna merah itu otomatis gangguan kita perhatian kita udah terganggu sedikit. Gitu. Jadi tidak mudah untuk mengabaikan warna merah gitu. Karena juga kalau yang di acara secara sakral, secara cakra ya, warna merah itu kan dikaitkan sama lower chakra.
Jadi tentang seks sama tentang darah gitu kan ya, lower chakra juga itu juga kaitannya sangat kuat dengan kecanduan atau addiction, ketergantungan. Jadi misalnya kalau kan dua kecanduan itu cuman dua, jadi mulut atas sama mulut bawah. Maksudnya ya kalau untuk cewek mulut atas sama mulut bawah, tapi mulut atas artinya makanan sama ini apa namanya alat kelamin. Jadi makanan sama seks itu kecanduan yang udah paling dasar. Jadi sangat gampang untuk kecanduan karena ini lower chakra, chakra yang paling dasar. Jadi ada juga darah gitu kan. Jadi makanya untuk latihan supaya latihan untuk menghilangkan kecanduan ya itu menghindari warna merah gitu biasanya, atau untuk memperkuatkan dengan warna merah, karena ya warna merah either kecanduan makanan atau kecanduan seks gitu. Nah, terus abis gitu warna merah ini juga sangat gampang untuk berkomunikasi karena sangat gampang untuk menarik perhatian orang kan ya. Jadi misalnya ada orang sama-sama cakep ya kan, cakepnya sama atau orang kembar, yang satunya misalnya pakai warna baju kayak saya gini coklat, satunya warna merah, kalian lihat yang mana? Pasti yang warna merah yang dilihat dulu kan, karena lebih kayak eye catching gitu, lebih menangkap perhatian mata. Juga tapi ya itu cuman untuk tujuan tertentu, karena kalau terlalu lama otomatis jadi panas karena sifatnya memang panas. Jadi kalau misalnya ngomong memang menarik perhatian ya kan, kayak oh ya gini terus habis gitu kalau udah terlalu lama ada orang yang bisa sampai panas sampai nggak bisa bertengkar gitu. Itu juga ini kan energi perang juga kan, energinya perang. Terus juga revolusi, kalau kalian ada revolusi, terus bendera-bendera yang ada warna merahnya tuh karena bendera yang biasanya ada historinya ini revolusi gitu ya. Terus abis gitu apa lagi ya, Indonesia juga kan, Indonesia yang dirobek yang biru, kenapa kok nggak yang merah? Oh ya karena merah lagi di tengah. Enggak, bukan kayak gitu, kayaknya itu ada alasannya sendiri ya. Terus contohnya lagi, Indonesia baru-baru ini tahun ini 2024 itu kan ganti ya paspornya ya. Sampul paspornya kan biasanya hijau ya, warna hijau. Terus habis gitu tahun ini mereka ganti warna merah, tapi bukan merah burgundy, merah cerah, merah darah, merah terang gini, nggak kayak merahnya Itali, beda, rada gelap punyanya mereka. Ini kita merah terang. Nah ini sebenarnya bagus karena apa? Indonesia kan lagi kayak mau rebranding gitu ya. Rebranding tuh bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya ganti nama lah. Maksudnya mau ganti nama dari Indonesia ke Nusantara lagi, atau maksudnya terus posisi ibu kotanya dari Jakarta ke kemana? Apa ya bahasa ibu kotanya Indonesia? Saya jadi malu karena saya nggak tahu di mana itu. Setahu saya di Kaltim kayaknya ya, daerah antara mana? Balikpapan atau daerah Kutai sono ya. Tapi katanya aku sih barusan lihat kayaknya namanya Nusantara gitu. Nah, jadi karena itu rebranding Indonesia ya. Jadi mereknya diperbarui Indonesia. Jadi sebagai namanya karena udah namanya Indonesia, jadi mungkin lebih sulit diganti. Jadi yang diganti nama ibu kotanya bukan Jakarta tapi Nusantara. Jadi tetap namanya Nusantara gitu. Tapi sebagai kota yang diambil bukan Indonesianya dicoret terus diganti Nusantara, enggak. Kayak zaman dulu apa itu? Burma ya. Nggak tahu, aku lupa. Pokoknya ya gitulah, itu rebranding itu bagus. Untuk rebranding. Jadi makanya paspornya dirubah jadi merah supaya mungkin nggak tahu urusan apa. Pokoknya itu ada unsur ininya ya, untuk color code juga gitu. Terus habis gitu selain itu juga warna merah meningkatkan adrenalin manusia, tingkat adrenalin. Jadi lebih semangat. Terus habis gitu lebih kayak kayak lebih berpacu gitu ya jantungnya. Jadi kayak nggak tahu kenapa. Jadi misalnya gini, lebih semangat. Jadi misalnya kenapa kok warnanya fast food, McDonald's, Wendy's, KFC ya, apalagi Burger King, itu semua warnanya merah sama kuning. Karena merah sama kuning tuh ya kan antara lower chakra. Jadi kalau tengah ke bawah. Jadi supaya kalau warna merah lebih lapar, lebih kayak pokoknya lebih semangat lah. Jadi misalnya yang nggak lapar jadi lapar gitu. Nah terus abis gitu itu kalau untuk pakai baju nggak bisa sampai lama-lama. Kalian pakai baju merah-merah, yang merah semua itu biasanya either kalau ke pengantin ke wedding ya, ke acara kawinan, acara pokoknya yang ulang tahun apa model-model gitu, atau tahun baru. Nggak bisa lama-lama, nggak bisa sehari-harian pakai warna merah terus, otomatis kalian bakal drain, energi kalian bakalan cepat lemes gitu. Karena energinya nggak enteng, energinya berat ya. Nah terus abis gitu kalau itu yang baju, kalau lain nggak apa-apa, kalau aksesoris, jepit, lipstick nggak apa-apa karena nggak termasuk. Malah justru bagus karena itu kayak untuk ambil perhatian tapi cuma sedikit gitu ya. Tapi kalau baju kan seluruh badan, terus juga aura kita semuanya tuh menyerap.
gitu. Kita semua menggunakan energi merah ini, jadi ya nggak bisa lama-lama gitu. Untuk tujuan tertentu aja. Tapi kalau aksesoris jepit, apa anting-anting, kalung, apa lipstick merah nggak apa-apa, atau mungkin cat kuku ya mungkin, I don't know. Terus habis gitu, tapi kalau misalnya untuk interior, untuk misalnya kalian ruang tamu kalian itu wallpapernya merah, itu pasti tengkar terus, pasti orang-orangnya tengkar terus. Kalau sofanya warna merah, biasanya orang yang duduk di sana nggak kerasan. Either apa? Kalau nggak cekcok, tengkar, ya orang-orang nggak ada yang mau duduk di sono. Pokoknya males gitu yang itu di sono. Terus karpet merah juga ya kan. Kenapa karpet biasanya red carpet merah, pakai merah ya karena untuk menarik perhatian dan juga energinya panas dan untuk merayakan sesuatu gitu. Tapi kalau untuk rumah, untuk ruang keluarga, ruang tidur nggak bisa merah. Karena tidur tambah drain ya, tambah lemes, tambah energinya udah keserap sama kebuang gitu. Apa lagi ya? Pokoknya yang kalau misalnya kalian punya bisnis, nah itu bisa pakai warna merah. Misalnya bisnis. Kalau di sini ya jualan atribut mesum gitu. Nah itu pakai merah. Jadi makanya kalau katanya kayak tempat mesum itu pasti warna merah, pakai lampu warna merah. Atau kalau misalnya diskotik gitu, diskotik yang gelap itu yang nggak pakai lampu disko, itu biasanya cuma ada lampu merah kecil gitu. Atau kalau enggak ya gang-gang mesum gitu pakai warna merah, karena itu untuk membangkitkan gairah gitu. Jadi warna merah itu memang sangat penting. Jadi kalau misalnya kalian ini di rumah, lihat-lihat dulu kalau rumah untuk peristirahatan kalian ada merah terang, ya sebaiknya ya diganti gitu. Kalau misalnya baju kalian tiap hari dilihat aja, disadarin kalau misalnya kalian nyadarin kalau sering cekcok sama orang, itu kalian pakai baju apa gitu ya. Boleh dipakai tujuan tertentu. Tapi kalau untuk keseharian, misalnya berangkat ke kerja, misalnya kerjaan kalian nggak ada urusan untuk leadership, ya jangan pakai merah kalau bisa ya. Jadi gitu aja. Oke, bagi cerita kalau kalian ada ide ya. Thank you.